Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Selamat siang saudara, apa kabar? Berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini bersama Andra di acara Ngobrol Bareng. Dan saat ini seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini jadwal kita akan ngobrol bersama Satgas PPA, di mana saat ini sudah hadir tamu kita dari Polres Magetan dan juga dari Dinas PPKB 3 Kabupaten Magetan. Nah, siapa saja yang sudah hadir kita sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Indriana Agustin, ini selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah ini bisa hadir. Ya, bisa ngobrol-ngobrol di acara Ngobrol Bareng di hari ini. Tentu saja nanti kita akan membahas masalah lanjutan kemarin yang sudah kita angkat tema kita, yaitu masalah Satgas PPA seperti Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua ada Pak Toto, ini selaku Kepala Unit PPA Polres Magetan. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Alhamdulillah ini ketemu lagi. Yang pertama bukan ketemu lagi tapi yang pertama mewakili dari Kasat Reskrim ya, Pak Toto ini siap. Selaku Kepala Unit PPA Polres Magetan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa kemarin, menyinggung permasalahan ataupun hal-hal yang memang seru untuk dibahas hari ini saudara. Dan langsung saja ini berkaitan dengan masalah Satgas PPA. Dari Ibu Indriana, mungkin sebagai pengawal pembukaan acara kita hari ini, monggo bisa dipaparkan masalah Satgas PPA ini seperti apa sih Ibu? Selamat siang bagi para pendengar Rasi di Kabupaten Magetan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami Dinas PPKB, PP dan PA bisa menjabarkan tentang Satgas PPA. Jadi semakin banyaknya marak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Magetan, kita bersama dengan leading sektor, dengan Polres, dengan Kejaksaan dan instansi lain, kita tergabung dalam Satgas PPA yang kemarin sudah dikukuhkan oleh Bapak Bupati tanggal 8 Agustus 2022. Dari dengan adanya harapannya dengan adanya Satgas PPA ini kita bisa, pertama kita melakukan pencegahan, kita bisa apabila ada tindak kekerasan jika kita juga bisa melakukan pendampingan, dan kita juga akan memberikan bantuan insyaallah terapi healing juga untuk para korban kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi memang Satgas PPA ini siap nantinya akan mendampingi selalu, mengawal terus bila mana ada korban kekerasan seperti itu Bu ya, terhadap anak ataupun perempuan di Magetan. Nah Pak Toto selaku Kepala Unit PPA Polres Magetan ini tentu punya program gambaran mengenai tugas ataupun kinerja dari unit PPA yang ada di Polres Magetan ataupun di Kabupaten Magetan. Nah selaku Kepala unit ini tentu punya cara ataupun komitmen untuk membantu menangani ataupun mengawal para korban kekerasan kepada anak ataupun perempuan ini, Pak. Nah, sekarang ini banyak sekali, maksudnya kita melihat di sosial media ataupun di berita-berita seperti itu tentang tindakan kekerasan yang terjadi di luar sana. Ini kalau di Magetan sendiri bagaimana? Di Magetan sendiri untuk kekerasan maupun kekerasan fisik maupun seksual untuk kepada anak cukup lumayan Mas. Jadi kebanyakan terjadi di tempat wisata Mas, untuk kekerasan seksual itu Mas. Jadi kami sebagai tim tindak dalam Satgas PPA ini jadi menangani setiap adanya laporan, kita tindak lanjuti, kita tuntaskan sampai ke pengadilan Mas.
Ya. Jadi kalau kita tadi mendengar sempat disinggung masalah tentang pelecehan ataupun tindak kekerasan di tempat wisata. Sejauh ini di Magetan sendiri ada seberapa banyak kasus yang pernah ditangani? Baik Mas. Untuk tahun ini Mas, dalam kurun waktu tahun 2022 kita sudah menangani kurang lebih 12 Mas. 12 kasus. 12 kasus Mas. Dan itu 80% sampai 50% itu terjadi di tempat wisata Sarangan. Di Sarangan Sarangan, banyak ya. penginapan. Jadi TKP-nya banyak yang di sana Mas. Seperti itu. Oke. Nah, tentu ini juga sebuah tugas yang nggak gampang seperti itu atau ya. Betul. Anda sebagai kepala unit PPA dan juga bekerja sama dengan Bu Indriana, ya kan Bu ya. Ini kalau di Magetan ini update terbaru kasus yang ada saat ini mengenai perlindungan perempuan dan anak ini bagaimana Ibu? Siap. Sampai saat ini. Sampai hari ini kasus yang kita tangani dan kita dampingi sekitar jumlahnya 46 kasus. Terdiri untuk yang anak itu terdiri 26 kasus, yang 20 untuk perempuan. Jadi kasusnya tidak hanya cuman pelecehan mawon nggih Pak Toto. Kalau yang mungkin banyakan memang kalau yang terkait itu mungkin banyakan yang lapor ke Polres langsung, tapi kami ada yang terdiri dari perebutan anak, psikis dan sebagainya yang terjadi pada perempuan dan anak khususnya. Jadi jumlahnya 46 yang sudah kita dampingi. Jadi proses awalnya semisal nih ada korban kekerasan terhadap perempuan ataupun anak, ini pertamanya harus kemana dulu nih? Pak Toto bisa bantu? Baik Mas. Yeah. Mungkin pertama bisa ke tempatnya Bu Indri ya, Bu Indri ya. Mungkin bisa ke tempatnya Bu Indri, selama di sana nanti bisa memberikan solusi. Karena semua perkara itu kan tidak harus diselesaikan secara hukum Mas. Selama masih bisa dimediasi, diselesaikan, nanti tempatnya Bu Indri yang lebih berperan Mas nanti Mas. Jadi istilahnya nggak harus langsung menempuh jalur hukum seperti itu ya? Betul Mas. Mungkin mediasinya lewat Bu Indri Bu ya? Siap. Bisa langsung datang Bu Indri langsung? Ya, didem-demi gitu ya. Jadi tidak semuanya masalah bisa diatasi ataupun langsung diatasi dengan masalah hukum ataupun langsung ke pihak berwajib seperti di kepolisian seperti itu. Mungkin di PPA ini mungkin Bu Indri nanti mungkin bisa memediasi agar oke lah katakan kasusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu, nggak langsung diserahkan ke hukum seperti itu, nggih. Nah sejauh ini bagaimana Bu? Ada yang langsung ke Pak Toto atau ke tempatnya jenengan? Ada sebagian kita juga karena kita itu jaring di P2TP2, jadi kita bisa lapor langsung ke Pak Toto juga bisa, lapor ke kami juga bisa. Kalau kami endingnya tetap koordinasi sama Pak Toto. Jadi kalau memang ada kasus itu kita selesaikan apa yang kira-kira yang dibutuhkan korban dulu. Seandainya mungkin anak, kalau dia dia putus sekolah, kita koordinasi dulu sama Dindik. Dia kurang bantuan dari keluarga, kita koordinasi sama Dinsos apa yang dibutuhkan keluarganya tersebut. Kalaupun memang korban tersebut membutuhkan bantuan hukum, kita koordinasi dengan PPA Polres apa yang sekiranya bisa kita tempuh. Jadi ngaten biasanya kita. Nah, tadi disebutkan ada 46 kasus kekerasan anak ya. Perempuan dan anak yang ada di Magetan. Ini per bulan ini atau per tahun ini Bu? Per tahun. Per tahun. J, sampai per hari ini. Per katakan akhir November ini ya, ada November. sekitar 46 kasus. J. Ini kesemuanya bagaimana Ibu sampai saat ini? Maksudnya alhamdulillah sudah kita tangani. Kalau memang dia membutuhkan alhamdulillah kita dari pemerintah Kabupaten Magetan juga sudah memberikan bantuan. Karena kita bekerjanya tidak bisa sendiri ya. Jadi kita itu saling sinergitas dengan jejaring yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan, kalau memang mereka butuh psikolog, alhamdulillah beberapa kasus sudah kita tangani, kita datangkan dengan psikolog, kita dampingi sampai alhamdulillah kalau memang mereka seperti contohnya pelecehan seksual ya alhamdulillah dia sudah bisa
move on ya, sudah bisa mau sekolah lagi gitu. Jadi kalau memang dia butuh yang dari sisi keagamaan juga kita mendatangkan dari Kemenang juga. Alhamdulillah dari sinergitas dari semua dinas sudah bisa bersinergi gitu. Jadi intinya memang tidak lepas dari kerjasama ataupun dukungan dari lembaga lain seperti itu. Siap, ya. Baik dari kepolisian, dari kejaksaan juga, dari psikolog yang memang siap membantu anak untuk memulihkan psikologinya seperti itu. Tapi biasanya memang kalau ya terkasung masalah pelecehan semacam itu mungkin namanya juga anak ya, kadang psikologinya juga sedikit terganggu, mungkin belum bisa move on, takut atau bagaimana, akhirnya nggak mau sekolah. Nah biasanya begitu. Nah ini gimana caranya agar sang anak benar-benar bisa melupakan masalah yang sudah ada, terus mau berbaur lagi dengan teman-teman mereka, bersekolah kembali dengan lingkungan seperti itu, bagaimana Ibu? Ya siap. Jadi kalau memang kemarin juga kita sudah melakukan pendampingan, kita juga sudah bekerja sama dengan PPA Polres apa yang anak-anak itu butuhkan. Sekiranya kami juga sudah berkoordinasi sama dengan Dindik. Kita kalaupun kita ada kasus biasanya kita langsung turun bersama dengan jejaring apa yang dibutuhkan korban tersebut. Jadi kita datangi sekolahnya, kita melakukan sosialisasi, kita pendekatan bersama dengan temannya. Biasanya kita melakukan sosialisasi dengan teman-temannya yang satu kelas. Kita memberi edukasi. Jadi jangan sampai ada perundungan ya terhadap korban. Terus jadi semuanya itu kita edukasi dari mulai gurunya, dari mulai perangkatnya. Jadi kita mulai dari memang kalau apabila terjadi kekerasan itu kan tidak cuman tanggung jawab kita aja ya, itu adalah tanggung jawab kita bersama, intinya seperti itu. Jadi semua lintas sektor yang ada di masyarakatnya juga berperan serta aktif. Itu jadi dari mulai kita perangkatnya, dari kita minta bantuan agar memberikan edukasi kepada warganya, jangan sampai ada perundungan kepada korban. Terus yang di pihak sekolahnya juga kita datangi, gurunya kita edukasi, teman-temannya yang ada di kelasnya juga kita edukasi. Jadi dari pihak Dindik pun juga berperan serta aktif untuk mengawasi anak tersebut. Jadi kalau memang alhamdulillah sih kemarin tidak sampai, kami pun juga kalau memang anak itu merasa nggak nyaman, monggo kita mau pengennya anaknya kemana. Jadi kalau memang kita berusaha untuk pemenuhan hak anaknya, kalau memang anaknya itu pengen pindah sekolah, monggo kita usahakan, jangan sampai nanti dia putus sekolah. Alhamdulillah kemarin juga kita datangkan, ada psikolog juga kita datangkan, terus alhamdulillah juga dari pemerintah juga berperan serta aktif. Dan dengan begitu anaknya sudah bisa kembali lagi ceria. Ini kemarin sudah WA, alhamdulillah Bu sudah ceria lagi dan mau sekolah. Sudah gitu. mau sekolah lagi. Alhamdulillah gitu. Berarti memang dari PPA sendiri siap memfasilitasi semua kebutuhan sang anak seperti itu ya. Siap. Tanggung jawab bersama seperti itu. Ya. Baik, Sobat Terasi, nanti kita akan kasih kesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung, monggo silakan bisa di nomor telepon 0351 896137 atau bisa di nomor WhatsApp kita di 0811 30 29 06. Tapi sebelumnya kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Kembali kita di acara ngobrol bareng bersama Satgas PPA, yang mana pada kesempatan siang hari ini Sobat Terasi, ya kan, masih bersama Satgas PPA di hari Selasa ini tanggal 29 November. Dan tadi sudah banyak sekali disampaikan, sudah banyak sekali dijabarkan mengenai tugas dan juga upaya dari Satgas PPA ini. Nah tadi ada beberapa kasus yang sudah sempat diobrolin sama Ibu Indriana Agustin. Ini tadi semuanya ini bisa diatasi, ya kan Pak Toto ya, tanpa harus langsung ngambil langkah hukum seperti itu. Betul.
Betul, Jadi Mas. nggak langsung semua kasus ataupun semua permasalahan diatasi dengan masalah hukum langsung atau ngambil tindakan hukum seperti itu. Menyediakan mediasi, semisal Ibu Indriani tadi, Pak Toto juga menyampaikan kalau memang semuanya bisa dibicarakan baik-baik, kenapa tidak, akan seperti itu ya. Nah, kalau Pak Toto sendiri, ini upaya-upaya yang sudah dilakukan Satgas ini apa nih Pak? Tadi sempat disinggung masalah kasus-kasus yang sering terjadi temuan di tempat wisata kayak gitu. Nah, dari upaya unit PPA Polres Magetan ini bagaimana? Terima kasih, Mas. Jadi gini, upaya dari kami unit PPA Polres Magetan, kami tetap menggandeng dari pihak Bu Indri untuk melakukan penyuluhan Mas. Jadi termasuk perhimpunan ini BHRI Mas. BHRI kita kumpulkan ya, Bu Indri. Kita kumpulkan, kita kasih penjelasan ketika ada tamu khususnya perempuan di bawah umur. Nah, sebisa mungkin untuk ditolak. Ya. Tidak menerima tamu perempuan di bawah umur. Karena daripada nanti ada TKP baru Mas. Dari TKP baru, jadi kita lakukan pencegahan seperti itu. Jadi keseluruhan dari anggota ya, maksudnya yang tergabung di Persatuan Pengusaha Hotel itu tadi ya. Betul, kita kumpulkan. Jadi mereka kita tekankan untuk tidak menerima, kita garis bawahi lagi, tidak menerima tamu ketika yang datang itu perempuan di bawah umur, apalagi pakai seragam sekolah. Ya. Gitu Mas. Jadi tapi udah kita lakukan seperti itu pun tetap kecolongan juga Mas. Kecolongan juga karena kebanyakan anak sekarang kan bongsor-bongsor Mas. Ya. Jadi Tidak dari apa istilahnya, tidak bisa ini. tidak diprediksi masih sekolah atau enggak kan gitu. Betul. Jadi tetap kita sebisa mungkin melakukan pencegahan Mas. Nah, selain di tempat-tempat wisata nih Pak Toto, mungkin ada sasaran lain, mungkin tempat hiburan atau bagaimana? Kalau di Magetan mungkin tempat hiburan masih belum begitu banyak ya. Betul. Belum Beda sama kota banyak, besar Mas. ya. Cuma ada beberapa tempat kalau di Magetan ini hiburannya ya karaoke Mas. Nah, kita datengin, kita lakukan istilahnya pemeriksaan KTP lah, yang bekerja di situ. Jadi ketika kita menemukan anak di bawah umur bekerja di situ, ya kita istilahnya kita amankan Mas. Jadi istilahnya memang sasarannya istilahnya yang bekerja di situ atau memanfaatkan tenaga kerja di bawah umur tadi. Betul. Jadi kita sebisa mungkin untuk ini Mas, tidak ada anak di bawah umur bekerja di tempat hiburan. Jadi kita bawa, termasuk nanti kita akan sanksi untuk pengelolanya Mas. Jadi memang itu untuk pengelolanya ditekankan, diberikan istilahnya sosialisasi seperti itu ya, agar tidak memperkerjakan anak di bawah umur di tempat-tempat hiburan yang dikelola seperti itu ya. Betul, karena anak-anak ini kan masa depan kita semua Mas. Ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai salah. Jangan sampai salah langkah ke depannya Mas. Maksudnya nanti generasi penerus bangsa kalau banyak yang rusak gimana nanti? Mau jadi apa nanti? Ya, makanya. Nah, kalau untuk sosialisasi sendiri sudah dilakukan di mana aja nih? Di sekolah mungkin? Untuk sosialisasi kita di sekolah juga. Di sekolah, terus ini ya Bu, kita ngundang dari Sinergitas kemarin menambahkan Pak Toto, dari kita sudah melakukan sosialisasi di sekolah sudah, alhamdulillah. Kita memang roadshow tapi ya kita disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi alhamdulillah nanti juga insya Allah tanggal 1 sama 2 kita juga mau lagi Pak Toto di SMK. Kemarin juga sudah di SMP, terus lagi kita sosialisasi dengan Sinergitas. Kalau untuk anaknya kita dengan forum anak di seluruh forum anak yang sudah kita bentuk di Kabupaten Magetan, kita kemarin sudah melakukan
sosialisasi. Kemarin juga sudah podcast ya dengan Forum Anak nggih. Ya. Mas, jadi peran Forum Anak sebagai 2P, sebagai pelopor dan pelapor. Jadi paling tidak apabila ada tindak kekerasan pada perempuan dan anak, perwakilan dari Forum Anak yang ada di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten itu bisa melaporkan. Salah satunya itu juga. Nah, agendanya untuk sosialisasi ke sekolah ini khususnya sekolah-sekolah yang memang SMK, SMA, SMP juga. SMP juga. SMP juga berarti ya. Ya, karena kita juga menuju semua sudah sekolah ramah anak. Jadi tidak membedakan usia dari golongan sekolah yang ada kan. Ya. Tidak hanya SMA saja, SMK saja, tapi SMP juga. SD mungkin. SD sudah beberapa juga kita melakukan sosialisasi. Tapi karena ya itu tadi kita sesuaikan dengan jadi kita ambil beberapa kita aja jadi contoh. Untuk target ini Bu, target tahun ini Bu. Untuk sekolah yang didatangi ini kira-kira berapa persen dari yang ada di Kabupaten Magetan ini? Kemarin sudah ya kalau ini kita terakhir ini nanti ada 2 ada 3. Jadi SMK Bendo, SMK 1 sama SMK 2. 2 Magetan ya. Berarti dalam kota sama Bendo. Oke. Mudah-mudahan nanti lancar juga ya, dapat respon dari teman-teman di SMK juga. Amin. Dan harapannya dengan adanya sosialisasi ini nantinya juga akan menyadarkan ya atau memberikan edukasi lah istilahnya kepada para siswa agar tidak melakukan hal-hal yang nantinya bakal merugikan seperti itu. Betul. Semisal mungkin ya karena kita lihat sendiri pergaulan sekarang juga kalau nggak kontrol ya itu tadi. Ibaratnya sudah lurus jalan, kalau nggak kontrol bisa belok gitu. Pak Toto nggih. Ya betul. Jadi pencegahan ini penting dilakukan. Nanti ketika pencegahan ini berhasil kan untuk perbuatan ini kan berkurang Mas. Minimal berkurang lah. Berkurang. Jadi baik itu korban anak maupun pelaku anak tidak berhadapan dengan hukum gitu loh Mas. Mungkin dari faktor pergaulan juga mempengaruhi sekali ya. Betul, sangat mempengaruhi itu Mas. Faktor pergaulan itu sangat mempengaruhi. Jadi peran orang tua juga diperlukan Mas di sini Mas. Jadi peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak ini juga diperlukan. Makanya ketika kita mengupayakan untuk anak-anak ini tidak berhadapan dengan hukum, jadi dari berbagai pihak juga harus membantu Mas. Ya. Tidak hanya istilahnya dari Satgas PPA sendiri aja. Ini peran orang tua juga sangat utama ya dipentingkan ya. Betul. Jadi sangat utama. Keluarga inti dulu Masnya, lingkungan terdekat dulu yang paling berperan itu Mas. Nah, kalau untuk masalah pergaulan, faktor utama ini sangat mempengaruhi usia anak itu kan kadang rasa ingin tahunya, keponya luar biasa. Betul. Keponya luar biasa kalau anak sekolah ya kan, rasa ingin tahunya gitu loh. Rasa ingin tahunya luar biasa. Ini juga sangat ditentukan dengan lingkungan, keluarga seperti itu ya. Terus pergaulan juga. Pergaulan kalau pergaulannya yaitu tadi, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi otomatis kita akan kena wanginya. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kita bergaul dengan yang lain mungkin ya itu tadi, kena apanya ya itu tadi kan, ibaratnya seperti makanya kan mereka terutama anak-anak di bawah umur ini kan dilindungi oleh undang-undang Mas. Jadi mereka dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maksudnya ketika mereka bergaul dan tempat bergaulnya itu salah, kebanyakan dari mereka itu kan pengen eksis di situ, pengen eksis. Jadi keberadaan dia itu diakui dalam lingkungan pergaulannya. Makanya ketika tempat bergaulnya ini salah, misalnya mereka nongkrong, kebetulan di lingkungan itu minum-minum. Nah, ketika seorang yang baru masuk di lingkungan itu, ketika nggak ikut minum pasti diolok-olok, dan anak-anak dibully, dan anak-anak itu pasti akan ikut.
Lah makanya itu di undang-undang kan seperti itu Mas. Jadi mereka belum bisa kasarannya belum punya nalar. Kalau orang pernah Jawa bisa belum punya nalar. Ini perbuatan yang saya lakukan ini nanti di belakang hari akibatnya seperti apa kan mereka belum bisa memperkirakan itu. Istilahnya belum bisa berpikir panjang nantinya akibatnya apa, dampaknya apa, seperti itu ya. Betul. Jadi belum nalar ya, itu bahasannya orang Magetan, urung nalar. Ya? Urung nalar, betul Mas. Ya, nah ini tidak lepas dari peran PPA sendiri yang ada di Magetan, seperti itu Bu Indriana ya. Tentu melakukan sosialisasi kemarin teman-teman dari Om Ana, ini juga melakukan sosialisasi ke tiap kampung, tiap desa, sekabupaten. Bahkan sudah dibentuk POM anak tiap desa seperti itu, Bu. Sampai sekarang bagaimana untuk perkembangannya? Alhamdulillah. Untuk perkembangan yang mana? Untuk POM anak yang ada di desa. Sudah beberapa yang sudah kita bentuk sih, tapi harapan kami juga nanti dengan adanya Perda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak itu semua desa kelurahan bisa membentuk forum anak, Mas. Memang kita juga bertahap juga dalam pembentukan forum anak, tapi dengan adanya Perda KLA tersebut semua desa kelurahan bisa membentuk. Jadi baru berapa persen ya itu jumlahnya, baru 22 forum anak yang sudah kita bentuk. Sudah dibentuk di desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan ya. Kalau kecamatan insya Allah sudah semua. Kalau untuk responnya sendiri bagaimana? Responnya dari mereka sudah sangat baik ya. Intinya memang pada saat ini di masa bahaya dari media sosial ini kan kebanyakan anak-anak itu membutuhkan ruang sebagai wadah untuk mereka beraspirasi sebenarnya. Makanya kalau sebenarnya anak-anak itu kan sebenarnya mereka tuh pinter, kreatif. Cuman kadang-kadang karena dia masih anak-anak itu ketika mau menyampaikan pendapat itu kadang-kadang kan masih malu-malu. Jadi makanya perlu istilahnya pancingan gaten nggih. Pendamping seperti itu ya. Gitu. Jadi butuh ruang ketika contohnya aja seperti yang di forum anak kabupaten ya. Jadi mereka itu ketika ada kegiatan Bunda pengen melaksanakan buat drama lah gitu ya. Drama tentang kekerasan pada anak atau bullying pada anak di tingkat sekolahan. Itu alhamdulillah anak-anak sudah kreatif, sudah menguculkan ide-idenya ini. Kita cuman sebagai pembina itu cuman mengarahkan ini nanti harus ada ini seperti itu. Jadi sebenarnya mereka itu pinter, cuman kadang-kadang kan butuh mereka itu wadah, ya itu tadi wadah ya untuk menyalurkan aspirasi mereka. Jadi itu nanti bisa jadi potensi loh sebenarnya. Iya, dari gitu bisa bisa tahu ternyata saya tuh punya potensi di puisi atau nyanyi kan seperti itu. Nah kalau memang nanti bisa dikembangkan punya potensi, mungkin bisa digarap benar-benar di situ, ya kan? Dibikin lomba atau bagaimana kan? Mungkin ada greget untuk melakukan hal-hal positif seperti drama. Puisi seperti itu ya kan. Kemarin sudah kita itu sudah setiap tahun ada lomba. Kemarin kita lombanya untuk pembuatan video tentang pencegahan kekerasan, pernikahan dini, terus bahaya media sosial. Jadi alhamdulillah ternyata kreatif mereka. Pinter-pinter. Jadi kita sangka ternyata bagus-bagus video-video yang dikirimkan. Beda sama generasi kita dulu Bu ya. Karena nggak ada sarana. Gimana tuh ya? Beda generasi kita dulu belum ada yang namanya gadget, belum ada handphone, belum ada alat-alat canggih seperti sekarang untuk bisa berkreasi seperti itu. Kalau dulu paling mainannya ya pelintengan. Nekeran gitu kan. Tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi, ada handphone, ada gadget, ada Android, semuanya bisa terwujud di situ sesuai dengan apa yang menjadi unek-unek. Mungkin punya bakat tadi bikin video vlog, lomba
seperti itu ya kan. Dengan catatan satu, agar ya nantinya dengan penggunaan Android ini juga pada mestinya tidak pada suatu hal yang negatif tentu saja kan, harapannya seperti itu. Baik, nanti kita akan ngobrol banyak, tentu saja masih ada waktu untuk Anda yang pengen gabung, monggo sahabat Rasi nggih. Tapi sebelumnya ada beberapa informasi dulu yang bakal kita hadirkan, jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Kembali kita masih ngobrol-ngobrol barengan Satgas PPA di kesempatan siang hari ini. Sahabat Rasi, seru banget ngobrolin masalah-masalah yang tentu mungkin sering kita jumpai di lingkungan kita, di daerah kita, ataupun di sosial media yang ramai tentang kekerasan anak ataupun terhadap perempuan juga. Terus hal-hal menarik yang ada potensi yang bisa dilakukan di daerah ataupun di lingkungan kita, cuman belum bisa digali atau belum bisa terekspos, bisa terturutin karena itu tadi mungkin ada fasilitas ataupun pendamping yang belum ada atau belum adanya keberanian untuk ngomong terhadap teman-teman forum anak kemarin, Bu Indriana ya. Tapi setelah ada forum anak kemarin siap mendampingi anak-anak yang ada di daerah, yang ada di desa untuk mewujudkan mimpi mereka. Seperti itu. Yang punya bakat nyanyi ya didampingi, diajak nyanyi seperti itu Bung ya. Atau yang punya bakat ngevlog seperti itu nggih, didampingi dan difasilitasi mungkin ataupun diarahkan agar nanti bisa menjadikan sesuatu yang positif seperti itu nggih. Kalau untuk sejauh ini nih Bu, ada kendala nggak nih menangani anak-anak yang katakan ada masalah yang ada di Magetan ini? Monggo Pak Toto atau Bu Indrian. Kendalanya ini Mas, ada Mas, beberapa, tapi ya untuk ininya kecil sih, persentasenya kecil. Jadi biasanya kendalanya ini anak itu berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, sebagai pelaku. Nah, ketika kita mau kembalikan ke orang tuanya atau keluarganya itu ada yang nolak Mas. Jadi dianggap saking nakalnya anak ini ditolak mereka di keluarganya. Berarti istilahnya pelaku yang di bawah umur, katakan anak itu tadi, setelah diproses seperti itu Pak Toto ya? Okay. Tapi terus dikembalikan ke orang tua, terus orang tua ataupun keluarga ini menolak Mas. Terus bagaimana solusinya seperti itu? Nah biasanya ya kita koordinasi sama pihak tempatnya Bu Indri. Okay. Nah di situ nanti ada tempat untuk istilahnya menampung semacam rehabilitasi gitu ya? Shelter lah, ya shelter, tempat untuk menampung mereka. Di situ ya bisa dikatakan rehabilitasi Mas, rehabilitasi. Tapi kemarin udah kita kirim ke sana ya Bu. Ya, udah. Ada ya, maksudnya kasus yang seperti itu di Magetan? Ada Mas, ada. Jadi kita sudah kirim ke sana, pulang dari sana tetap saja orang tuanya tidak mau terima. Orang tuanya mau terima, si anaknya tetap saja melakukan itu. Masih bandel ya? Tetap bandel. akhirnya ya keluarganya ini dikucilkan sama keluarganya. Ya sebenarnya kan malah kasihan. Jadi istilahnya keluarganya menerima, orang tuanya mau menerima, tapi keluarga besarnya menolak seperti itu. Nah kebetulan ini Mas, dia udah nggak. Ibunya udah meninggal, bapaknya udah nggak di situ, dia ikut kakeknya. Oh, ikut kakeknya. Jadi mungkin kakeknya ini sudah kewalahan lah. Sudah jengah, istilahnya nyerah lah kayak gitu. Nyerah, sudah kewalahan dengan anak ini. Cuma biar bagaimanapun sebenarnya anak ini kan tetap harus diperlakukan layaknya seorang anak. Jadi ya mau nggak mau ya dari bagian dari keluarganya ya tetap harus membantu membina Mas. Ya, jadi ini mungkin karena beberapa faktor tadi ya. Mungkin kalau dibilang broken home tidak ya Bu ya. Sementara untuk ibunya sendiri sudah tidak ada kan, sudah meninggal kan katakan. Terus bapaknya sendiri sudah nggak ada di situ. Katakan tidak ada, ini tidak mau mengurusi atau memang sudah pindah alamat seperti itu. Akhirnya anak itu dipasrahkan ke kakeknya.
kita nggak memperdalam itu Pak. Kita nggak memperdalam itu. Mungkin faktor ekonomi juga mempengaruhi faktor gitu ekonomi juga ya. mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau kasus pada anak itu kalau sudah intinya pemerintah dan semuanya kan sudah berperan serta aktif ya Mas. Jadi kita juga kita kembalikan juga kepada lingkungan keluarga seperti yang Pak Toto tadi sampaikan. Jadi memang yang utama itu adalah keluarga. Karena anak ini karena masih masa pertumbuhan, katakanlah ketika anak itu kena omongan yang menyakitkan aja itu akan teringat sampai dia dewasa. Apabila dia mendapatkan kekerasan di saat dia masih usia anak pun juga itu akan dia ingat selamanya. Makanya kita membutuhkan sebenarnya peran serta dari keluarganya si anak ini. Apabila terjadi sesuatu itu adalah mereka adalah berperan serta aktif, jadi komit melindungi anak tersebut. Jadi mereka diberi kasih sayang, diberi perhatian dari mulai dia katakanlah dari dulu dia masih bayi. Jadi memang harus protect ya. Kalau saya beberapa kasus yang kita tangani itu memang anak itu memang membutuhkan perhatian yang sangat sangat khusus, karena itu ketika sudah terkena di dalam hatinya itu kita nggak tahu psikisnya ya, psikisnya. Jadi kita nggak tahu ketika anak itu diem itu artinya diam itu apa kan kita karena anak seperti yang tadi saya sampaikan, anak itu nggak bisa nggak berani, takut dan sebagainya. Apakah dia terlepas ada ancaman dan sebagainya. Makanya kita itu kan anak itu perlu perhatian khusus dari semua yang ada di lingkungannya, karena biasanya sampai ke bawah sampai psikisnya ya Pak Toto ya. Jadi kita nggak tahu ternyata itu mereka anak-anak itu butuh kasih sayang. Intinya mereka itu butuh disayang, butuh diberikan perhatian pada anak tersebut. Jadi nggak bisa kok katakanlah dibentak aja dia sudah membekas sampai kapan gitu. Jadi memang kita kembali kalau kasus-kasus seperti yang Pak Toto sampaikan itu memang peran serta keluarga sangat dibutuhkan sekali. Jadi intinya adalah di situ ada komunikasi seperti itu ya. Ada komunikasi. Ada komunikasi antara orang tua dengan anak yang bukan harus menuruti istilahnya komunikasi dalam artian komunikasi apa sih maunya anak kan gitu kan. Terus permasalahannya apa kalau ada masalah kan gitu kan, baik di sekolah, di lingkungan atau sama teman. Biasanya ada anak yang punya apa istilahnya kepribadian atau bawaan kalau ada apa-apa diem aja, nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu kan. Diam itu takut atau malu atau emang nggak mau cerita kan, kita nggak bisa nebak kan gitu kan. Kalau ada komunikasi mungkin itu bisa diatasi. Seperti itu ya. Nah, tadi ada beberapa kasus yang ada tadi seperti ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Toto. Nah, ini mungkin ada kasus lain nih Pak. Kalau di Magetan masalah anak ini. Selain yang tadi. Kalau kasus anak itu mungkin kebanyakan korban Mas. Korbannya anak ini yang miris ya Bu, yang biasanya disabilitas Mas korban. Korban pelecehan maupun persetubuhan ini disabilitas Mas. Disabilitas. Betul. Jadi istilahnya keterbelakangan mental. Jadi para pelaku ini memanfaatkan kekurangan dari si korban ini. Dimanfaatkan. Ya. Jadi mungkin dengan iming-iming sekecil apapun itu mungkin namanya anak yang punya kebutuhan khusus, itu ya mau aja Mas. Manut mawon. Iya. Akhirnya ya banyak terjadi korban keterbelakangan mental ini. Ini biasanya pelakunya orang-orang terdekat atau lingkungan dari anak itu sendiri? Ini Mas, yang kemarin beberapa kasus yang kita tangani ini tetangga, berarti orang terdekat lingkungan, betul, seperti itu ya. Tetangga. Jadi kebanyakan dari tetangga dan dia dekat dengan korban ini, makanya secara emosional dekat. Jadi itu dimanfaatkan oleh pelaku ini. Pelaku itu tadi. Nah kalau untuk kasus kriminal sendiri di Magetan, kriminal anak? Kriminal anak ya ini Mas,
mungkin pencurian ringan lah, mungkin termasuk kotak amal, maksudnya pencurian biasa lah, bukan suatu kasus yang mungkin narkoba atau apa, itu ada nggak di Magetan? narkoba ini Nggak ada ya? nggak ada mas. Makanya ketika anak berhadapan dengan hukum, sebisa mungkin kita kan jangan sampai anak ini menjalani proses hukum. Makanya dari pihak ini kan ada istilahnya diversi mas. Jadi ketika anak berhadapan dengan hukum, terutama pelaku ini, kita ada namanya istilahnya diversi. Diversi itu upaya di luar pengadilan. Maksudnya kita bahasa awamnya mediasi lah. Mediasi. Kita mediasi antara kekeluargaan. Betul, korban dan pelaku. Cuma dengan catatan tuntutannya di bawah 7 tahun mas. Berarti diversi itu tadi bisa juga mengarah ke putusan pengadilan ya? Bukan mas, itu nanti diversi dikatakan berhasil itu di tingkat penyidikannya selesai, selesai di situ. Jadi tetap ada proses selanjutnya. Nanti kita ajukan penetapan, penetapan tetap dari pengadilan mas. Jadi perkara yang bisa diversi itu yang di bawah 7 tahun ancamannya. Jadi kalau di atas 7 tahun nggak bisa diversi. Tetap proses. Terus bukan pengulangan. Jadi biarpun di bawah 7 tahun, ketika itu merupakan pengulangan perbuatannya, tidak nggak bisa diversi. Dan ketika nanti sampai proses, misalnya gagal diversi kan berarti harus proses mas. Ya. Harus proses sampai tingkat persidangan. Di Itu pun dari ini apa namanya, putusannya juga nggak sebisa mungkin dihindarkan untuk bisa dimasukkan ke ini mas, ke penjara mas, LP lah istilahnya. Karena dikhawatirkan ketika seorang anak ini masuk ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, nanti yang dikhawatirkan anak nanti keluar malah jadi ini mas, psikisnya malah nggak bagus untuk psikisnya ya. Betul. Ditakutkan malah istilahnya bisa jadi monster dia mas. Ya kan di situ ketemu banyak orang. Ya, ketemu orang banyak kasus. Beraneka ragam lah. Ya. Kejahatan mereka masuk satu persatu kan keluar malah dikhawatir jadi monster. Makanya kadang putusan itu kalau dari pihak keluarga bisa menerima dan bisa membina sendiri, itu dikembalikan mas. Putusan pengadilan berarti dikembalikan. Tidak serta-merta putusan katakan di bawah 7 tahun itu tidak harus langsung ke LP ataupun katakan penahanan seperti itu, tapi bisa dikembalikan ke orang tua. Jadi gini, untuk anak, pelaku anak ini selama ada yang menjamin, maksudnya menjamin dari pihak keluarga ini, kita tidak melakukan penahanan mas. Bisa dikembalikan ke keluarga. Kita tidak melakukan penahanan karena itu tadi dikhawatirkan nanti masuk di dalam, ketemu para pelaku lainnya, mereka diajari kan tambah jadi akhirnya mas. Ketularan ilmunya. Awalnya kan hanya mencuri yang kecil-kecil, dengan diajari punya teknik baru nanti. Takutnya salah nanti jadi monster itu sih mas. Jadi monster. Bukan nanti akan memberikan solusi, malah akan memberikan kasus baru yang lebih besar mungkin seperti itu. Betul. Makanya penempatan itu Bu ya, misalnya di pondok sekitar sini dimungkinkan anak-anak ini enggak cedera. Kita tempatan di shelter gitu. Kita kerjasama dengan yang di Magelang itu Bu. Di Magelang sama di Blitar itu ada. Itu khusus untuk anak. Istilahnya apa Ibu? Sekolah anak nakal lah. Istilahnya. Jadi dibina di situ. Tapi memang ada istilah semacam shelter itu tadi ya, untuk khusus anak-anak yang bermasalah di situ kan. Betul. Khusus anak-anak yang bermasalah dari berbagai ini mas, kabupaten mas. Kasus ya. Berbagai kabupaten, berbagai macam kasus di situ, dibina di situ. Tapi di situ juga ada semacam sekolah pendidikan seperti itu. Ada mas. Tetap ada pembinaan positif. Ada pembinaan di situ. Ya. Kalau untuk di Magetan sendiri ini apakah memang juga di Magelang untuk shelternya, atau mungkin ada kasus di Magetan pelaku kejahatan anak terus tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke orang tua, tapi dimasukkan ke pondok pesantren mungkin?
Ya bisa. Bisa di situ ya. Bisa kita titipkan pondok pesantren. Mas. Pondok Jadi bisa pesantren. dibina sama pondok pesantren itu. Kalau di Magetan sendiri sudah ada. Menambahkan menambahkan Pak Toto, Nggih, monggo. izin. Jadi kalau kita ada kasus seperti itu, seperti yang kita tangani, kita kan di P2T-P2A itu ada lembaga masyarakat, ada Aisyah, Muslimat, NU dan sebagainya. Apabila ada kasus seperti itu, biasanya kita titipkan ke pondok. Jadi kita sudah ada koordinasi. Jadi kita ada kasus anak ini butuh kita pondokkan, monggo mereka sudah siap untuk menampung. Intinya seperti Siap itu. untuk membina. Ya, seperti membina itu. dan memberi arahan. Memberikan pengawalan, pendidikan, ada pendidikan sekolahnya, pendidikan formal juga ada Bu ya. 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 Karena kan itu juga bagian dari Satgas PPA ya, Iya, Bu. ikut Termasuk juga. Aisyah, NU, Muslimat itu masuk dari Satgas PPA juga. Nggih. Tapi beda lembaga sebenarnya. Beda lembaga, beda perannya Mas. Perannya. Nggih. beda. Kalau mungkin mereka yang di Muhammadiyah ataupun di Nahdlatul Ulama itu mungkin nanti arahnya ke itu tadi ya, semacam kalau bisa dikatakan bagian rehabilitasinya seperti itu mungkin ya. Dan rehabnya. Baik, sebelum kita tutup acara kita nggak terasa banget sudah 1 jam hampir. Sebelum kita tutup mungkin Pak Toto, Bu Indriana, ada yang mau disampaikan ke sahabat Rasi, baik orang tua ke anak-anak mereka agar nanti istilahnya jauh-jauhi masalah hukum dah gitu. Pak Toto mungkin Nggih. yang pertama. Baik Mas. Jadi ini pesan bagi ini aja Mas, orang tua Mas. Jadi pengawasan pada anak ini lebih ditingkatkan lagi. Ya. Jadi pengawasan itu bukan berarti harus dikerasi atau dikencengin kan, gitu istilahnya. Tetap diawasi apa yang setiap hari dilakukan oleh anak ini, diawasi pergaulannya, terus gadget Mas, terutama Mas. Ya. Gadget ini sebagai apa istilahnya? Pintu pembuka. Lalu lintas. Betul, lalu pintu lintas pembuka. utama. Nggih, pintu pembuka bagi anak-anak itu. Jadi ketika mereka menyalahgunakan gadget itu ya udahlah. Kalau nggak ada filter, Betul. masuk semua. Masuk semua. Iya. Masuk semua. Dan untuk pesan untuk anak-anak tetap patuh pada orang tua, jaga pergaulan, jauh-jauhi dari perbuatan yang melanggar hukum. Oke, terima kasih Mas. Ya. Ibu Indriana pengen menambahkan monggo. Siap. Untuk yang perempuan di Kabupaten Magetan, teruslah berdaya. Yang pertama itu, jadi apabila terjadi tindak kekerasan, berani melapor. Dan untuk seluruh warga Magetan, saya titip untuk anak-anaknya, jadi ikut berperan serta aktif untuk mengawasi anak-anak yang ada di Kabupaten Magetan. Anggaplah anak-anak di Kabupaten Magetan ini adalah anak-anak kita sendiri. Jadi apabila terjadi sesuatu pada anak yang ada di lingkungan kita, kita bisa melindungi anak tersebut. Yang selanjutnya seperti yang sudah sebagai tema jadi Hari Ibu juga, jadi jadilah anak terlindungi, perempuan berdaya Indonesia maju, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Indriana Agustin selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pak Toto, ini Kepala Unit PPA dari Polres Kabupaten Magetan. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir ngobrol-ngobrol di penghujung bulan ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa kembali, bisa ngobrol lagi tentu saja masalah PPA dan masih banyak sekali hal-hal yang sepertinya belum sempat dibahas. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas di kesempatan yang lebih menyenangkan. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, saya Andra mohon pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.